Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mams dan juga teman-teman semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Dan Alhamdulillah kabar Mami juga baik-baik saja dan sehat. Di kesempatan kali ini Mami akan share video mengatur keuangan lagi ya Mam. Dan kali ini Mami akan bahas bagaimana cara mengatur gaji kecil. Di sini Mami akan buat rincian keuangan bagaimana cara mengatur gaji 1 juta agar bisa menabung. Bukan tidak mungkin ya Mam, dengan gaji yang minim itu bisa disisihkan sebagian untuk ditabung. Karena cerita ini Mami ambil berdasarkan kisah nyata dari salah satu teman Mami. Jadi ini benar-benar ada di kehidupan nyata ya Mams. Nah, kuncinya apa sih biar gaji yang kita terima itu cukup? Jadi kuncinya itu ketika kita terima gaji, yang harus kita lakukan adalah bersyukur. Bukan berarti ya, gaji yang lebih dari 1 juta itu mereka bisa menabung lebih banyak. Mereka yang gajinya besar, gajinya banyak, justru masih merasa bahwa gaji yang diterimanya itu masih kurang dan masih sulit juga untuk bisa menabung. Karena semakin besar gaji seseorang itu biasanya semakin banyak pula ya kebutuhan dan juga semakin tinggi pula gaya hidupnya. Ketika gaya hidupnya sudah tinggi, maka tekanannya juga semakin tinggi ya Mam. Jadi Mami buat video ini tujuannya adalah untuk menginspirasi dan juga memotivasi buat teman-teman semuanya dan juga para moms agar kita itu semakin bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki. Nah, di sini untuk anggota keluarganya itu ada 4 orang ya, terdiri dari ayah, ibu, dan 2 orang anak yang sudah sekolah di sekolah SD negeri. Jadi untuk biaya per bulannya itu tidak ada ya Mam. Dan selanjutnya di sini untuk mengelola gaji kecil itu harus didahulukan untuk kebutuhan pokok atau kebutuhan utama. Sudah Mami tuliskan ya, untuk kebutuhan pokoknya itu yang pertama untuk beras per bulan sebesar 120.000 dengan rincian habis 15 kilo dan harganya itu per kilo sebesar 8.000. Jadi untuk beras itu belinya langsung dari petani gitu ya Mam. Dan yang kedua itu untuk gas. Di sini habisnya sebesar 20.000. Jadi kenapa hanya habis 20.000? Karena untuk hidup di desa itu biasanya selain pakai gas juga pakai kayu bakar. Dan untuk gas biasanya hanya digunakan untuk manasin sayur atau digunakan untuk menggoreng lauk seperti membuat telur ceplok, telur dadar seperti itu ya Mam. Dan selanjutnya untuk belanja bulanan di sini dianggarkan sebesar 120.000 dan untuk biaya makan di sini per bulannya itu sebesar 350.000. Dan anggarannya di sini dibagi 2 ya Mam. Jadi yang 50.000 itu digunakan untuk membeli bumbu dapur dan yang 300.000 itu dibelikan lauk dan juga sayuran ya Mam. Dan selanjutnya untuk listrik, di sini memang habisnya itu tidak sebegitu banyak ya, hanya 30.000 saja per bulannya, karena menggunakan listrik yang 450 dan listriknya itu masih subsidi. Selanjutnya Mami total untuk kebutuhan pokok di atas itu habisnya sebesar 640.000 dan di bawahnya Mami tulis sisa gajinya sebesar 1 juta dikurangi 640.000, sisanya sebesar 360.000. Dan selanjutnya barulah sisa gaji ini bisa digunakan untuk kebutuhan lain-lain seperti di sini ya. Yang pertama itu untuk jajan anak sebesar 60.000. Yang kedua untuk bensin sebesar 50.000. Dan yang ketiga untuk pulsa atau kuota itu sebesar 30.000. Yang paling penting adalah untuk dana darurat.
Karena kalau tinggal di kampung atau di desa itu masih kental sekali ya rasa gotong royong dan juga rasa persaudaraannya dengan tetangga. Biasanya kalau ada tetangga hajatan itu pasti juga bawa amplop atau ngasih kado. Apalagi kalau hari baik itu biasanya nggak cuma 1-2 aja yang menggelar hajatan. Belum lagi untuk biaya tak terduga lainnya ya, seperti kalau anak sakit dan butuh biaya untuk berobat. Selanjutnya Mami total untuk lain-lain itu habisnya sebesar 200.000 dan di bawahnya masih ada sisa gaji sebesar 160.000. Nah di sini meskipun gaji kecil dianggarkan juga untuk ekstra yaitu untuk sedekah sebesar 25.000 dan yang 35.000 itu digunakan untuk lain-lain atau quality time ya Mam. Jadi misalnya di akhir pekan itu ingin jalan-jalan bersama keluarga, nah bisa digunakan entah itu buat jajan cilok atau batagor, meskipun hanya sederhana, tapi kalau kita bisa berkumpul bersama keluarga itu akan menjadi sesuatu yang sangat istimewa. Dan selanjutnya sisanya tadi untuk tabungan, dan di sini Mami tulis saving itu 10% dari gaji atau sebesar 100.000 ya Mam. Dan tabungan ini selalu rutin dilakukan karena memiliki tujuan agar nanti ketika dua anaknya itu sudah masuk SMP itu bisa digunakan untuk biaya pendidikan anak agar nantinya anak-anak bisa melanjutkan sekolah dan tidak pusing lagi memikirkan biaya untuk pendaftaran maupun untuk bayar uang gedung dan juga untuk membeli seragam, peralatan sekolah dan sebagainya. Karena di sini yang paling diprioritaskan itu adalah untuk pendidikan anak agar nantinya bisa memiliki masa depan yang lebih baik dari orang tuanya dan bisa memiliki masa depan yang baik dan juga pekerjaan yang baik agar kelak bisa menjadi orang yang sukses. Di sini Mami juga tuliskan saran apabila mendapatkan penghasilan tambahan itu jangan hanya digunakan untuk jajan ataupun untuk keperluan yang sekiranya tidak terlalu penting gitu ya Mam. Jadi yang pertama itu harus diprioritaskan untuk dana darurat, untuk menambah tabungan, dan yang terakhir bisa digunakan untuk tambahan kebutuhan ya Mam. Nah di sini sudah Mami kasih contoh, misalnya dapat uang tambahan itu 100.000, jadi bisa dibagi seperti di bawah ini ya Mam. Oke, sekian dulu video Mami pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang Mami bagikan di sini itu dapat bermanfaat. Dan sebelum berpisah, Mami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.